Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wa musalliyan ala sayyidina rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim mubarik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal musyahidun wal mustami'un rahimakumullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Thumma qala Allah ta'ala fil Qur'anil aziz, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Tsumma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, al-qayyisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'dal maut. Al-mustami'un wal musyahidun, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pagi ini bersua berjumpa kembali dalam channel Amir Ma'ruf Official dalam program acara Ngopi Pagi, ngomongin perkara Islam dari penerbit andalan Gema Insani. Mudah-mudahan apa yang telah Allah karuniakan kepada kita pagi ini, terutama kenikmatan terbesar, yaitu Allah berikan panjang umur sampai dengan pagi ini, kita manfaatkan dan kita jadikan sarana untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, dipersilahkan kepada ayah bunda yang akan menyampaikan pertanyaan, ya. Insyaallah akan kita bahas dalam forum ini, sehingga apapun yang kita sampaikan, yang kita bahas, yang kita obrolin, yang kita omongin, semata-mata adalah dalam rangka mengilmui Islam kita. Jadi bukan kemudian setelah kita merasa sebagai seorang muslim sudah selesai, sudah gitu kan. Sementara kemudian di hadapan kita permasalahan, ya kan, banyak banget, ya. Mungkin waktu saat kita kecil, sehingga apa yang kita dapati pemahaman tentang Islam saat itu ya cukup untuk saat usia kita di masa itu. Tetapi saat ini berbeda, permasalahannya berbeda, kemudian kejadian di tengah-tengah kehidupan kita juga beda, dan seluruh hal yang melingkupi aktivitas kita, ya, kemudian rongrongan, permasalahan, ya, kemudian semua hal yang terjadi, ya, problema kita dalam kehidupan secara individu, dalam kehidupan secara kita lebih luas di dalam masyarakat, bahkan kemudian kehidupan secara bernegara, semuanya berubah dan berbeda saat masa dulu ketika kita di usia-usia muda, dulu ketika kita di masa-masa lalu gitu kan, dan saat ini di masa saat ini, ya. Oleh karena itu kemudian pasti banyak hal yang terjadi, banyak hal yang melingkupi hidup kita berbeda pada saat ini dengan yang lalu. Karena itu langkah awal di pagi ini merupakan satu titik tolak, ya, untuk melangkah di hari-hari berikutnya. Yang pasti Allah sudah memberikan satu indikator bahwa kita panjang umur nih pagi ini, dengan masih bisa berjumpa dalam channel ini semata-mata adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa sesungguhnya yang harus kita terus maknai kehidupan ini, dan perjalanan kita di dunia ini adalah sangat amat terbatas, dibatasi dengan waktu. Usia kita bertambah, waktu yang kita jalani bukan semakin menjauh dari ketentuan dan ketetapan Allah yang namanya kematian, tapi justru semakin hari semakin mendekat. Nah, inilah kemudian satu peringatan juga. Maka kalau kita berbicara tentang kematian, ayah bunda,
Rasulullah SAW bersabda, kafa bil mauti wa'idhon. Ya, cukuplah kematian itu sebagai pelajaran. Jadi bukan hal kemudian ketika ada yang tutup usia, Allah panggil dengan ditetapkan masa kehidupannya berakhir, tapi sesungguhnya itu pelajaran juga buat kita dari apa yang telah Allah sampaikan dalam firman-Nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut, ya kan? Ya, ini ada sebelum lanjut dari pemirsa kita. Ada yang bertanya, ya, puasa Rajab enggak Pak? Oke, insyaallah. Baik. Bentar. Ini ada penyampaian dari saudara kita, ya, Pak Asril. Oke, Ayah. Terima kasih Pak Ayah telah menyampaikan pertanyaan. Hari ini puasa Rajab enggak? Hari ini puasa Senin Kemis. Ya, hari ini hari Kamis, dan kemudian ketika puasa Senin Kemis di bulan Rajab itu pahalanya Allah lipat gandakan. Di surat At-Taubah, ya, di ayat ke-36 Allah sampaikan bahwa ketika Allah menyampaikan tentang masa waktu dalam 1 tahun, perputaran langit dan bumi itu adalah 12 bulan. Nah, Allah sampaikan di 4 bulan, ya, di 4 bulannya itu Allah tetapkan sebagai bulan haram, ya, bulan yang dimuliakan, bulan yang dimuliakan. Di antaranya adalah bulan Rajab. Jadi 4 bulan itu kata hadis baginda Rasul adalah bulan Zulqi'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram, dan bulan Rajab. Itulah kemudian bulan-bulan yang Allah muliakan. Nah, di ayat berikutnya, Ayah, ya, di ayat berikutnya, maksudnya di lanjutan ayat tersebut, Allah sampaikan, fala tazlimu fihinna anfusakum. Ya, pada pertemuan kemarin kita sudah bahas, ya, itu Allah melarang untuk menzolimi dirimu sendiri. Jadi bulan ini bulan yang Allah muliakan, ya, sampai-sampai Allah melarang, ya, berbuat zolim terhadap diri kita. Apa artinya menzolimi diri kita? Kita sudah tahu sesuatu yang haram, yang dilarang, maka kemudian harus kita tinggalkan. Dan semaksimal mungkin kita melakukan amal-amal soleh, termasuk saum. Ya, jadi salah satu amal soleh, dan bahkan kemudian Rasulullah memerintahkan perbanyak saum. Saum di bulan Rajab, ya, Senin Kemisnya, ya, kemudian tanggal 13, 14, 15, ya, Ayyamul Bid. Kemudian ada yang saum Daud, ditingkatkan di bulan Rajab. Maka itu akan menutupi waktu-waktu di mana kesempatan atau peluang untuk berbuat zolim, berbuat maksiat itu lebih sedikit, ya. Oh, kan saya sedang saum, gitu kan. Oh, kan saya sedang sholat, membaca Al-Quran, infak, sodakoh, ya. Jadi larangan dari Allah di bulan ini adalah fala tazlimu anfusakum, fala tazlimu fihinna anfusakum. Jadi kalau kemudian kita tidak saum hari ini, kebetulan di hari Kamis, maka kemudian kita berpeluang, berkesempatan untuk makan apa saja yang kemudian bisa jadi ada barang-barang yang subhat, ada barang-barang yang haram, gitu kan. Peluang itu ada, gitu kan. Tapi ketika saum, biasanya jangan ngomongin orang, ya kan sedang saum. Jadi kesempatan untuk melakukan atau merespon larangan dari Allah itu peluangnya besar banget. Fala tazlimu fihinna.
Jangan zalim terhadap diri sendiri. Artinya apa? Artinya kita tidak melakukan amal-amal soleh yang terkategori berbuah pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu ayah. Jadi kalau kemudian bertanya hari ini saum-saum, ya, saum di bulan Rajab dan ini adalah hari Kamis. Ya, sebelumnya hari Senin, kan? Hari Kamis. Bagi yang misalnya, bagi yang saum Daud, ya, pas kebetulan hari ini adalah hari yang saum, berarti ya dia melakukan saum di bulan di bulan Rajab dengan saum Daud. Itu ya. Nah, oleh karena itu para mustami'in, para pemirsa atau dalam bahasa Arab al-musyahidun ya. Jadi pertanyaan dari Ayah Asril, ya, hari ini kita saum, ya. Dan ketika kita saum di hari ini dan hari ini termasuk bulan Rajab, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian. Nah, kita lanjutkan ya gitu ya Asril ya, mudah-mudahan jawabannya memenuhi persyaratan ya. Memenuhi apa yang diinginkan. Jadi kalau ditanya sekali lagi, ya ayah bunda hari ini saum, hari ini saum. Saum hari Senin Kamis sunnah dari Allah, dari baginda Rasulullah SAW. Yang kemudian di bulan Rajab, wah ini kemuliaannya luar biasa karena Allah yang memuliakan, ya. Baik, terima kasih sami-sami Ayah Asril, mudah-mudahan berkah dan bermanfaat atas jawaban yang Al-Fakir sampaikan. Baik, ayah bunda rahimakumullah, melanjutkan tadi ya, kita sedang berada di dalam kondisi sehat walafiat karena Allah berikan kenikmatan panjang umur. Maka apa yang kemudian dipesankan oleh Rasulullah SAW ketika kita berada dalam sebuah kancah kehidupan? Ya, Rasulullah SAW memesankan, ya, berwasiatlah. Kata baginda Rasul, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabilin. Gitu ya. Pesan dari Rasul, hiduplah kalian di dunia atau jadilah kamu dalam kehidupan di dunia ini seperti orang asing. Ya, seperti orang asing. Aw abiru sabilin, ya, atau seperti seorang musafir. Nah, ini maknanya adalah sebuah hal yang mengingatkan kepada kita, pesan dari Rasul, jadilah kamu hidup di dunia ini sebagai atau seperti orang asing. Jadi apa Imam Nawawi menyebutkan, ya, Imam Nawawi menafsirkan atau menjelaskan tentang makna ini, karena sesungguhnya tempat kita yang sesungguhnya bukan di sini. Ini mah sementara, ya. Di dunia itu sementara, ya. Nah, oleh karena itu maka kemudian kita harus mempersiapkan diri kita dan untuk menuju perjalanan mencapai kehidupan yang sesungguhnya. Baik, ayah bunda rahimakumullah, bahwa pesan dari Rasulullah berkenaan dengan hadis ini adalah hadis yang sahih. Jadi pesan dari Rasulullah, kehidupan yang sesungguhnya itu bukan di dunia, gitu kan. Ini dimaknai oleh atau disampaikan oleh Syekh Nawawi, ya, Imam Nawawi, bahwa kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan kelak di akhirat. Merujuk pada ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Merujuk pada ayat Allah yang disampaikan di dalam beberapa surat, ya.
Di antaranya adalah surat Al-Bayyinah. Surat Al-Bayyinah. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, oleh Allah Subhanahu wa taala dari ayat ini menunjukkan bahwa kehidupan di dunia ini hanya sementara dan kemudian akan berbalas dengan buah yang akan diterima, yang akan dirasakan oleh kita kelak di kehidupan di akhirat. Di mana tempat kita gitu ya. Maka kemudian Allah yang telah menetapkan kehidupan kita. Siapa kita? Orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh ketika di dunia, maka kemudian letak dan posisi kita kelak di akhirat adalah di surganya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adn tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Itulah tempat yang sebenar-benarnya untuk orang-orang yang beriman. Nah, oleh karena itu kemudian bagaimana ketika kita sudah mengetahui apa yang disampaikan oleh baginda Rasul untuk mengisi kehidupan di dunia ini, posisi kita sebagai orang asing, ya, atau bahasa yang disampaikan dengan kata lain tadi yang kita lihat di dalam hadis Rasulullah SAW, bahwa kita sebagai abirus sabil, ya, sebagai musafir, ya. Kalau kata orang, kalau anak-anak muda itu on the way to, kita ada di dalam perjalanan menuju tempat yang sesungguhnya sebenar-benar tempat kita berada di dalamnya, yaitu akhirat. Nah, oleh karena itu ayah bunda rahimakumullah, ini satu gambaran bagi kita, sebesar apapun kesempatan dan peluang yang Allah telah berikan hidup di dunia ini, maka kita diperintah untuk menjadi orang-orang yang layak untuk menempati tempat yang sebenar-benarnya tempat kita. Ya, sebagaimana tadi Imam Nawawi itu menyebutkan bahwa kehidupan yang sesungguhnya kita itu adalah di akhirat, bukan di dunia. Maka kemudian tadi salah satu tempat dari dua tempat yang telah Allah siapkan, ya. Yang pertama adalah surga yang telah disiapkan bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa, orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Dan yang kedua adalah tempat selain itu, di tempat orang-orang yang tidak beriman dan tidak beramal soleh. Karena sesungguhnya standar amal soleh itu kan yang dilandasi oleh keimanan. Nah, ayah bunda rahimakumullah, mari kita coba sikapi sebuah pesan dari baginda Rasul ini. Pesan Rasulullah itu kan kun fid dunya ka'annaka gharib, gitu saja. Ya, jadilah kamu di dunia seperti orang asing. Aw'abirus sabilin, atau seperti musafir sedang dalam perjalanan. Artinya apa? Artinya ya kita di sini hidup di dunia ini bukan tempat yang sesungguhnya. Ya bunda ya, bukan tempat sesungguhnya, tapi kita seolah berada di dalam perjalanan untuk menuju satu tempat yang sesungguhnya sebenar-benarnya kita berada di dalamnya, yaitu di kampung akhirat. Maka apa yang harus kita lakukan ketika di dunia? Kembali lagi, setiap hal yang berkenaan dengan amal manusia, amal kita senantiasa bersandar pada sebuah konteks yang dilandasi oleh keimanan. Hidup di dunia sementara, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita perbuat semata-mata karena niat Allah, karena Allah begitu. Ya, karena Allah. Nah, oleh karena itu maka ketika Rasulullah SAW bersabda, ya, berkenaan dengan bagaimana orang-orang yang menggunakan akalnya,
dalam mensikapi hadis tadi, maka orang-orang yang berakal akan menetapkan ya bahwa kehidupan di dunia ini adalah sebagaimana digambarkan oleh Rasul. Wa amila lima ba'dal maut. Ya. Artinya di dunia ini sikap kita orang-orang yang beriman ditunjukkan dengan sebuah sikap. Seluruh aktivitas, kegiatan dan amal-amal yang kita perbuat semata-mata dalam rangka apa? Dalam rangka mempersiapkan diri kita setelah kematian. Dengan kata lain menyiapkan bekal gitu ya, menyiapkan bekal. Nah, oleh karena itu ayah bunda rahimakumullah, sekali lagi ini sikap seorang mukmin ya. Kita berpikir bahwa Rasulullah semua memesankan jadilah kamu ya di dunia ini seperti orang asing. Ya. Ya orang asing itu kan bukan tempat tinggal yang sesungguhnya lah, dia akan kembali ke tempatnya. Yang kedua seperti musafir dalam perjalanan, ini sedang meniti jalan dalam kehidupan ini, ya terus berjalan setiap hari, setiap saat kita terus melangkah, ya melangkah untuk menuju apa? Menuju sesuatu yang menjadi target kita. Targetnya apa? Targetnya adalah ridwanullah, ya, untuk mendapatkan ridho Allah, ya. Nah, dengan cara apa? Ya, dengan cara seluruh aktivitas, kegiatan, amal yang kita lakukan adalah terikat dengan apa maunya Allah. Apa yang dimau oleh Allah? Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu maunya Allah. Nah, oleh karena itu ketika kita bersandar pada ayat-ayat dan hadis baginda Rasulullah SAW berkenaan dengan kita mengingatkan supaya seluruh aktivitas atau kegiatan kehidupan kita di dunia seluruhnya tidak pilih bulu ya, tidak terpengaruh atau ditetapkan oleh siapa dia, atau kemudian kedudukannya apa, atau kemudian apakah dia sebagai orang kaya atau tidak, punya jabatan atau tidak, bukan itu. Selama dia merasakan sebagai hamba Allah yang diciptakan oleh Allah, maka punya tugas yang satu, tugas hanya satu, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kemudian menjadikan seluruh aspek kehidupan semata-mata untuk ibadah, maka perlu bagi kita untuk menjadikan sarana kehidupan ini sebagai modal untuk mengetahui apa sesungguhnya yang harus kita lakukan, yang harus kita ketahui, ya, yang harus kita maknai kehidupan ini. Nah, oleh karena itu ayah bunda rahimakumullah, bagi kita hidup ini berada di dalam perjalanan, ya, dalam jalan terus. Maka kata Rasulullah di hadis lain, jika hari ini lebih baik dari hari kemarin, beruntunglah kita. Dan kemudian hari ini sebagai penentu, ya, untuk hari-hari berikutnya, maka upaya yang harus kita lakukan bagaimana kemudian menjadikan setiap selak nafas kita, setiap hela nafas kita, setiap langkah gerak kita semata-mata adalah untuk mempersiapkan diri kita, persiapan setelah kematian kita. Demikian yang perlu kita pahami tentang dari hadis ini ya bunda. Dan kemudian banyak lagi penjelasan-penjelasan yang harus kita lakukan. Nah, berkenaan dengan apa yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa setiap hal yang terjadi dalam lingkup kehidupan kita, di sekeliling kehidupan pribadi kita, di masyarakat kita, di negara kita, sekali lagi kemudian itu solusinya kata Allah Subhanahu wa taala, la'allahum yarji'un, bergegas kembali kepada Allah, ya. Jadi
Tapi syariat telah mengajarkan permasalahan itu terjadi bukan kemudian sebelum kita menunaikan sesuatu, mempunyai program atas apa yang harus kita jalankan, kemudian syaratnya sebagaimana Allah telah tetapkan. Syaratnya apa? Ya, ketika kita menjalani dari hari ke hari, apalagi tadi Rasulullah SAW pesankan kita sebagai orang asing, kemudian kita berada di perjalanan, maka kemudian yang harus kita canangkan bagaimana kemudian melangkah untuk menuju tempat, ya, tujuan akhir dalam kehidupan ini, semata-mata kemudian Allah pesankan ittaqullah, ya. Baru kemudian sebagai sarana untuk introspeksi, ya, untuk muhasabah, ya, wal tanzur nafsum ma qaddamat ligod, ya, lihatlah, ya, di jalan-jalan atau lihatlah di masa-masa sebelum saat ini kita sampai, apa saja yang kemudian sudah dilakukan. Wal tanzur nafsun ma qaddamat, begitu. Sehingga kemudian untuk meraih, untuk menuju kepada satu tempat, untuk menuju kepada satu tujuan akhir yang kita ingin capai, dipesankan lagi oleh Allah, ya. Wattaqullah, bertakwa kepada Allah. Jadi programnya, rencananya, rancangannya itu senantiasa diawali dengan sebuah pemahaman bahwa ini semua adalah berdasarkan atas perintah Allah, maka ittaqullah, ya, kita bertakwa kepada Allah, menjalankan seluruh hal persiapan karena semata-mata untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Dalam pelaksanaannya, gitu kan, meniti jalan menuju satu titik tujuan akhir hidup kita, ya harus dijalankan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh syariat. Ittaqullah lagi, ya, bertakwa kepada Allah, ya. Takwa itu adalah sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, al-fa'alul khairat, ya, wa tarkul maksiyah, ya, menjalankan perintah-perintah Allah, menjalankan kebaikan-kebaikan berdasarkan definisi dan ta'rif yang telah ditetapkan oleh syariat, juga kemudian meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan yang telah ditetapkan oleh syariat. Maka penting, ayah bunda, ya, kita memahami, mencari ilmu agar mengetahui mana yang harus kita lakukan, mana yang harus kita tinggalkan berdasarkan definisi takwa tadi. Baik, itu yang pertama, ayah bunda rahimakumullah. Dipersilakan sekali lagi, ya, tadi seperti ayah Asril sudah menyampaikan pertanyaan, dan bagi yang lain tafadhol, barangkali ada yang perlu dipertanyakan, kita bahas dalam forum ini, ya, ngomongin perkara Islam, ya, ngomongin perkara Islam. Jadi jangan awalnya kita dengan aturan-aturan lain, ini kan boleh, gitu kan, padahal Islam melarangnya. Tapi kemudian di akhirnya ingin diselesaikan, disolusikan dengan cara Islam, gitu kan. Seperti Islam itu hanya cuci piring saja, gitu. Ya, jangan, ya, ayah bunda. Sebagaimana kemarin pada pertemuan sebelumnya kita bahas, ya, terjadinya sebuah kemungkaran, kemaksiatan yang dilakukan secara massal, ya, yang terjadi secara massal, seperti yang terjadi di beberapa tempat di Jawa Timur tentang minta dispensasi nikah yang diajukan oleh para siswi karena hamil. Ini kan sepertinya nikah ini sebagai cuci piring, gitu, untuk menutupi kemaluan, untuk menutupi rasa malu, lupa, ya, untuk menutupi rasa malu, ya. Kemudian harus dinikahkan, ya, karena nikah itu adalah bagian dari syariat Islam menetapkan, sehingga kemudian ketika yang tadinya diharamkan kemudian mengikuti bagaimana syariat mengatur dengan cara menikah, maka halal semuanya, kan, gitu. Sehingga orang melihat kalaupun kemudian berdua-duaan, ya, bersama-sama kemana-mana, nggak bakal dicurigai, nggak bakal ditanyakan, gitu kan.
Maka kemudian nikahlah. Sehingga kamu ingin apa? Ingin selamat sesungguhnya. Karena itu syariat yang menetapkannya. Jadi pemahamannya jangan begitu ya Bunda ya. Jadi diawali dengan ketetapan syariat. Kata syariat, wala taqrabuz zina, ya kan? Jangan dekati zina, ya jangan berkholwat, jangan ikhtilat. Itu sudah antisipasi jauh. Saat sebelum terjadi syariat yang diberlakukan. Maka kemudian syariat menetapkan ketika sudah siap di antara kedua belah pihak, laki-laki dan perempuan siap untuk menikah, fankihu ma tobalakum minan nisa. Ya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala begitu. Maka kemudian nikahlah. Nah, nikah itu adalah antisipasi supaya kehalalan terjadi, menghindari keharuman. Ya, jadi bukan nikah itu sebagai sebuah solusi untuk menutupi rasa malu. Ya, begitu ya Bunda. Nah, inilah kemudian kita karena kita orang asli, orang asing gitu Pak ya, kata Rasulullah tadi, maka semuanya kita mengikuti supaya kemudian di hadapan sesama manusia tidak memalukan begitu kan. Dan begitu pula ketika kemudian kita berada di satu daerah wilayah ya, wilayah dunia yang telah Allah tetapkan, juga kemudian kita harus mengikuti rambu-rambu yang telah ditetapkan ya. Maka kalau kita memijit Google Map mau tujuan kemana, diperintahkan oleh Google Map ini jalan yang tidak macet ya, kemudian lancar gitu. Tidak ada hambatan kan gitu ya, kita mengikuti kan gitu. Begitupun dalam kehidupan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala yang disampaikan tadi ya, jadilah Rasulullah menyampaikan, jadilah kita sebagai seorang asing yang menjalani kehidupan langkah demi langkah, hari demi hari, semata-mata kita harus mematuhi rambu-rambu dalam kehidupan. Itu ya Bunda ya. Jadi kita sepakati bersama ya Bunda ya, paling tidak minimal kontribusi kita dalam menjalankan syariat Allah, tidak menjadikan syariat itu hanya sekedar sebuah solusi untuk menutupi aib. Ya Bunda ya. Bagaimana kemudian kita berpikir sekali ya, ketika anak-anak generasi kita ya, terima kasih Ayah dan Bunda ya, mengharapkan generasi-generasi penerus kita itu kan menjadi orang-orang yang soleh dan solihah. Iya, Pak. Maka kemudian rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh yang membuat jalan ini, jalan kehidupan ya harus ditaati supaya kemudian di jalannya lancar ya, tidak melanggar aturan. Itu ya Bunda, dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, oleh karena itu ayah Bunda rahimakumullah, sekali lagi mari kita jadikan anak-anak muda kita, generasi muda kita persiapkan sebagai hamba-hamba Allah yang mentaatinya. Jangan kemudian hamba-hamba Allah yang buta aturan, ya, yang tidak mau diatur, bahkan kemudian tidak menginginkan mentaati Allah dan Rasulnya, sehingga kemudian muncullah sebuah dampak ya, pastilah Pak ya, adanya asap itu karena ada api. Nah ini apinya sudah dinyalakan ya, baru sudah terjadi kebakaran, sudah ada jadi debu, baru dia disiram, kan tidak logis ayah Bunda ya. Sudah kejadian hamil baru kemudian dinikahkan ya, jadi investasi dulu gitu kan, investasi dosa. Nah oleh karena itu ayah Bunda rahimakumullah, hal-hal yang seperti ini kita sangat sedih ya. Kita melahirkan, kemudian kita mengeluarkan biaya, kita mendidik sampai mampu berbicara ya, mampu berjalan, itu karena hasil karya peran kita sebagai orang tua. Kemudian kita menyekolahkan, masukkan ke pesantren ya.
walaupun kemudian mengeluarkan biaya. Tapi setelah di sekolah, ini anak kita malah justru kemudian membuat sesuatu yang memalukan gitu kan dari sisi kehidupan antar sesama manusia. Tapi di sisi lain kemudian kita berdampak terhadap sesuatu yang dilakukan itu yang menyakitkan kita sebagai orang tua, ya. Padahal kita sudah mempersiapkan segalanya, tapi si anak padahal setelah balik, usia balik gitu ya bunda ya, udah balik lah usia 16 tahun ya, usia 15, 16 ya, baik laki maupun perempuan. Ini perempuannya ya sudah hamil duluan. Dan ada dilematis juga ya. Kenapa aturan yang membolehkan si anak dinikahkan itu usia 19 tahun minimal, ini masih kurang. Jadi akhirnya kemudian tidak boleh dinikahkan menurut aturan dan perundangan hukum positif yang ada di negeri ini. Jadi KUA tidak akan mengeluarkan surat izin menikah, kan? Ya, tidak. Kenapa? Karena belum memenuhi persyaratan, ayah bunda. Ini kan dilematis. Di satu sisi anak sedang sekolah sehingga minta dispensasi. Satu sisi lain dia sudah hamil. Kan malu tuh kalau melahirkan karena hamilnya tanpa ikatan pernikahan. Ada rasa malu setelahnya. Nah sekarang minta dinikahkan. Ternyata aturannya tidak membolehkan untuk dinikahkan. Jadi gimana tuh? Ya ini seiring sejalan sesuai dengan syariat. Ketika hamil di luar nikah jangan dulu dinikahkan sampai lahir dulu. Nah, itu. Setelah itu baru kemudian dihukum dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah. Kenapa kemudian aturan yang harus diterapkan itu yang ditetapkan oleh Allah supaya diampuni pelakunya. Dan itu kemauan Allah. Aturan yang dibuat oleh Allah untuk siapa? Untuk orang-orang yang telah melanggar. Tapi kan kemudian Allah masih memberikan kesempatan, diberikan kehidupan. Coba setelah melakukan kemaksiatan terus mati. Gitu. Tidak ada kesempatan lagi untuk bertobat. Maka kemudian untuk menutupi kesalahan itu, yang penting ya sudah itu resiko ya. Kalau malu terhadap sesama manusia, ya kita juga harus merasa malu kepada Allah. Sehingga kemudian kita siap untuk dihukum sesuai dengan aturan Allah. Supaya apa? Supaya terhapus dosanya ketika masih di dunia. Coba kemudian kalau dosanya itu dibalas oleh Allah ketika di akhirat. Sakit ya bunda. Ya, langsung kan di neraka berarti ya. Tapi kalau kemudian perbuatan dilakukan di dunia, ya kemudian diberikan sanksi di dunia, sanksi yang diterapkan oleh kita adalah sanksi yang telah ditetapkan oleh Allah. Maka so pasti Allah akan mengampuni dosa kita ketika masih di dunia dengan catatan memenuhi persyaratan. Ya kan? Ada pengakuan, ada bukti, dan ada saksi minimal 2. Baru kemudian dihukum. Siapa yang menghukumi? Atuh negara yang menghukumi mah, bukan orang tuanya, ya. Supaya kemudian memenuhi syarat. Siapa? Qadhi atau hakim. Begitu ya bunda ya, betapa kemudian sesuatu yang ketika dilanggar itu, maka membebani kita, membebani perasaan kita. Rasa malu, ya iya. Makanya kepada anak-anakku, saudara-saudaraku, adik-adikku, ya, yang masih ada di sekolah, ya sayangi orang tuamu. Ya sayangi orang tuamu dan sayangi dirimu. Maka kata Allah tadi di dalam, apalagi di bulan Rajab, fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan menzalimi diri sendiri. Ya, dan sayangi guru-gurumu. Gitu gimana itu wali kelasnya siapa gitu. Sekolahnya di mana? Oh, institusi sekolah itu yang kemudian dipermalukan. Ya. Belum lagi kemudian yang ironisnya kita abai itu kan. Siapa kita? Ya masyarakatnya, untung bukan anak gua ya. Tapi juga kemudian institusi negara apabila abai ya tidak
itu segera diantisipasi dan segera kemudian diberikan sanksi, ya, supaya segera diampuni pokoknya. Wah itu, supaya segera diampuni. Karena ini anak-anak muda, ya, siswi-siswi ini adalah harapan orang tua dan harapan bangsa. Kalau kemudian generasi muda-mudinya seperti ini gitu kan, maka apa yang bisa diharapkan, ya? Apa yang bisa diharapkan oleh kita? Kalau kemudian kita termasuk orang-orang yang abai terhadap sesuatu yang terjadi di tengah sekeliling kehidupan kita. Kalaupun itu bukan anak-anak kita, ya. Karena kemudian ancaman dari Allah terhadap pembiaran sesuatu kemaksiatan terjadi, kita kena juga gitu kan dampaknya. Ini ayah bunda sebagai sebuah pesan yang disampaikan oleh Rasulullah pagi ini. Bah kita jangan macam-macam lah gitu bahasanya ya bunda. Karena kita ini sebagai orang asing. Ada di dunia ini bukan tempat kita ini. Ya, kita masih sebagai seorang musafir dalam perjalanan. Ya. Maka taatilah rambu-rambu gitu. Supaya kita tidak nyasar. Kalau perlu buka Google Map. Ya, supaya kemudian jalannya lancar. Adapun kalau misalnya ada masalah atau hambatan, tapi tetap berjalan gitu kan, di jalan yang benar, di arah yang benar. Oh ini sedang macet, ini ikuti saja gitu. Begitu dalam hidup ini kan sama ya. Ya kalau perlu terus kita membuka Al-Quran, membuka hadis baginda Rasul ya, supaya kita tidak nyasar. Karena tujuan kita satu, sekali lagi, tujuan hidup dalam kondisi musafir di dunia ini cuma satu, yaitu ridwanullah, ridhonya Allah. Biarlah ini sudah terjadi ya ayah bunda, sesuatu yang terjadi sudah. Ini sebagai sebuah teguran kepada kita ketika kita abai terhadap anak-anak kita. Betul kita mempercayakan kepada sekolah, tapi siap di lingkungannya juga kita terjaga. Ya, bagaimana ketakwaan masyarakatnya juga kemudian ditunaikan supaya apa? Supaya anak-anak ya, keluarga kita keluar rumah, kita tidak terbebas dari perhatian orang tua, tapi ada orang tua lain ya memperhatikan kita, memperhatikan anak-anak kita juga. Nah, begitupun kemudian sama halnya yang memiliki aturan, yang memiliki undang-undang, dalam hal ini adalah negara, tidak abai juga dipersiapkan ya, tempat-tempat di mana berkumpulnya wanita dan laki-laki itu dibatasi ya, dibuat aturan. Yang pertama tidak boleh ikhtilat, bercampur baur. Yang kedua tidak boleh kholwat, berdua-duaan. Karena yang ketiganya adalah makhluk lain gitu ya ayah bunda ya. Dibuat sedemikian rupa. Nah kemudian yang lainnya ya sekarang yang mustahil kemudian bisa teratasi, bisa dikendalikan ya berkenaan dengan sosial media. Ini pun menjadi sebuah pendorong ya untuk terjadinya perbuatan-perbuatan yang menyimpang ini terjadi. Sesungguhnya kalau kebijakan untuk ada kemauan ya untuk menangani ini bisa sesungguhnya. Apa sih yang nggak bisa? Ini semuanya adalah produk dan program manusia begitu ya. Tinggal ada kemauan atau tidak. Bukan kemudian disaranai. Banyak ya bunda ya kalau kita berbicara tentang sarana-sarana yang sesungguhnya sudah jelas dilarang. Narkoba ya, kemudian kholwat, bercampur baur laki-laki perempuan, ikhtilat, bahkan kemudian diprasananai itu kan tempat-tempat mesum, maaf kemudian dan tempat-tempat yang lainnya. Ini pula kemudian menjadi sarana yang sesungguhnya jika ada kebijakan untuk ditiadakan bisa banget gitu ya. Namun demikian, ya inilah satu bukti ketika syariat Allah tidak diterapkan. Yakini itulah, ya kita serba sulit. Ini
habis gimana ininya seperti itu, habis gimana kan gitu ya. Tapi kalau semua bergerak ya, jadi 3 pilar itu ketakwaan individu ya, ketakwaan masyarakat yang tercipta, menjaga bagaimana setiap individu ketika keluar rumah terjaga ketakwaannya. Dan kemudian yang ketiga adalah pilar negara yang membuat perundangan aturan sehingga seluruh potensi kemaksiatan tidak akan terjadi. Ya difasilitasi semuanya. Ya kan sangat mudah sesungguhnya. Tinggal ada kemauan lah. Itulah kemudian definisi takwa. Ya semuanya sudah diprasaranai oleh Allah. Betapa kemudian Allah menganugerahkan kenikmatan kehidupan kepada kita, dan kita kemudian tidak pernah meminta kepada Allah, tapi Allah kemudian ciptakan kita, berikan kehidupan, kesehatan, dan kita tidak pernah membayar rekening. Sekali lagi Al-Fakir sampaikan, kita tidak merasa membayar rekening kehidupan, membayar rekening nafas, membayar rekening udara, ya, membayar rekening apa saja yang Allah berikan, ya. Tapi ini adalah anugerah kenikmatan dari Allah. Syaratnya apa? Syaratnya seluruh potensi, seluruh kenikmatan yang Allah berikan, supaya kita menggunakannya untuk sebagai sarana ibadah. Barulah kemudian seluruhnya bergerak. Individunya yang mempersiapkan agar anggota keluarganya semua menjadi orang-orang yang soleh, bertakwa kepada Allah. Masyarakatnya berperan ya untuk menjaga setiap individu yang ada di lingkungan masyarakat itu supaya benar-benar kemudian menjadi orang-orang yang taat ya. Ketika melihat satu keganjilan, kejanggalan, maka diingatkan, jangan begitu ya, takutlah kepada Allah. Wah, kalau itu semua kan enak juga ya. Itu ideal Ustadz, emang begitu ya. Kalau kemudian kita ingin selamat, makanya kemudian kalau tidak ya sudah, kita melihat kerusakan di mana-mana, ya, bencana di mana-mana. Karena apa? Karena kemudian ulah kita semua. Baik, nah kemudian terakhir adalah sekali lagi bahwa semua individunya bertakwa, masyarakatnya menjaga supaya setiap individu itu senantiasa menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik, yang tidak berpotensi untuk berpahala di sisi Allah. Maka kemudian negaranya mempersiapkan sarana ya dan regulasinya. Ketika kemudian sudah semaksimal mungkin dijaga, bagaimana kemudian antara laki-laki dan perempuan, antara hal-hal yang memunculkan perbuatan maksiat, bukan kemudian yang haram terus disiarkan, gitu kan, yang haram-haram difasilitasi, tapi kemudian tidak menjadikan sarana untuk menjaga setiap diri pribadi kaum muslimin itu supaya taat kepada Allah dan Rasulnya. Maka kemudian hal ini mustahil gitu kan, akan terjadi sesuatu keberkahan, ya, keberkahan. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Jadi syaratnya adalah iman dan takwa. Ini dijaga ini supaya seluruh penduduk yang beragama Islam itu sebagai seorang yang iman dan takwa kepada Allah. Difasilitasi, dijaga bagaimana kemudian pastabukil khairat ya. Wah, itu indah banget kayaknya ya. Nah, kalau ini kemudian dilakukan, sudah dipersiapkan semuanya, terjadi kesalahan, ada yang melanggar, segera berikan sanksi. Kan mudahnya begitu, Pak ya. Tidak ada kemudian sisi ewuh pakai ewuh, ya sudah. Ketika ada kemungkaran, ada kemaksiatan terjadi, berlakukan kemudian sanksinya. Supaya apa? Supaya si pelakunya diampuni oleh Allah, itu aja. Ya. Dan kemudian yang memberikan sanksi juga berpahala di sisi Allah. Itu saja. Jadi semuanya kemudian bersarana, bernuansa, berorientasi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Ayah Bunda, itu yang bisa disampaikan. Sekali lagi, kalau tidak ada pertanyaan, ya, kita cukupkan dulu pagi ini, ya. Insya Allah kita akan bertemu lagi besok ya, ada jadwal besok hari Jumat mulai ba'da subuh. Ayah Bunda mohon maaf karena memang subuhnya kita sekarang agak maju, jadi
mungkin koreksi kalaupun kemudian lebih dari jam 5 begitu, supaya kita tetap zikir dulu, kemudian berdoa dulu gitu kan kepada Allah, baru kemudian kita laksanakan acara ini ya Bunda ya. Jadi mohon maaf kalau kemudian ada telat-telat dikit. Terima kasih kepada seluruh pemirsa ya yang telah on time menyaksikan dan bergabung bersama channel ini. Sekali lagi, tidak ada tujuan lain sesungguhnya, bukan apa-apalah. Kita ingin memanfaatkan seluruh sarana ini untuk media ibadah ya. Al-Fakir yang membawakan acara ini mengucapkan dan menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas keikutsertaan dan keterlibatan ayah bunda di dalam forum ini. Insya Allah ini sekecil apapun kita berkontribusi lah menjadi bagian dari sarana ibadah kepada Allah ya bunda. Ayah, terima kasih. Mari kita akhiri bersama-sama. Kalau tidak ada lagi yang perlu dibahas untuk pagi ini, insya Allah kita jumpa lagi besok di hari Jumat berkah. Insya Allah kita akan awali. Mudah-mudahan sehat walafiat. Al-Fakir juga diberikan usia panjang dan sehat walafiat insya Allah. Baik, kita akhiri bersama dengan bermunajat kepada Allah ala hadihin niyah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafina wa karimina wa dhurina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi hamdan kasiran hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum wa taqabbal hasanatihim wa kafir sayyi'atihim wa nawwir kuburahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma syarih sudurana wa hassil maqasidana wa balligh muradana ila Makkahal mukarramah wa ila al madinatil munawwarah bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum minal khata' wa nisyan. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat beraktivitas, insyaallah lebih baik hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit.